Pria ini memiliki kemampuan khusus. Apa yang dia sentuh akan menampilkan adegan masa lalu. Kali ini beberapa tubuh terbakar. Petugas forensik tiba di tempat kejadian pada saat ini. Pria ini punya kemampuan yang istimewa. Ingin membantu memecahkan kasus ini. Di bawah pengawasan forensik dia menyentuh tubuh korban. Beberapa memori muncul di pikirannya. Pertama, ruangan terbakar. Lalu ia melihat seorang wanita dengan cincin. Setelah itu angka-angka muncul. Bisakah angka-angka itu memberikan petunjuk? Setelah itu dia membicarakannya kepada petugas. Petugas serius memikirkannya juga. Tapi dia tahu ada yang salah. Ternyata angka tadi adalah ukuran pakaian dalam 3 korban. Dia dengan cepat menceritakan informasi lain. Lalu tiba-tiba ada suara seorang pria di luar. Kenapa kalian begitu takut? Ternyata itu saudara laki-lakinya. Mereka menyembunyikan pria itu di sini untuk membantu. Tidak menyangka kakaknya menjadi jaksa atas kasus ini. Pria itu sedang melakukan sesuatu. Dan forensik berusaha mengulur waktu. Lian bersembunyi di peti mati. Ketika mereka sedang mendiskusikan kasus ini, Lian bersuara dengan ceroboh. Lalu kakaknya mau mengajak Lian untuk menambah bukti. Saudaranya menemukan laci dan menarik Lian keluar. Lian mengatakan informasi yang dia lihat. Kemudian saudaranya tertawa dan mendorong dia masuk. Setelah itu kepala Lian sedikit demi sedikit condong ke meja. Tiba-tiba mayat yang pernah dia sentuh muncul di kepalanya satu persatu. Dia sangat ketakutan dan mencoba meminta tolong. Kakak di luar tersenyum puas. Mereka seperti saudara kandung padahal mereka tidak memiliki hubungan darah apapun. Ini cerita awal mereka bertemu. Hari itu Lian meminta orang tuanya untuk membesarkan seekor anjing. Orang tua tidak bisa menolak keinginan anaknya. Mereka pergi ke dokter hewan. Tanpa disadari ada kejahatan di apartemen. Untuk menghilangkan jejak, pria tersebut memotong saluran gas. Kemudian memasukkan korek api ke dalam microwave. Saat mereka masuk ke dalam lift, apartemen itu meledak. Keluarga Lian terjebak di lift. Ayah berusaha menekan tombol bantuan. Orang-orang berlarian tidak memperdulikan siapapun. Ayah berusaha membuka pintu lift. Untungnya seorang penjaga keamanan bergegas membantu mereka. Mereka memberikan Lian kepadanya. Setelah itu tali lift tiba-tiba putus. Lift jatuh dengan kecepatan tinggi. Tepat setelah itu ada ledakan keras. Setelah menenangkan Lian, penjaga pergi berusaha menyelamatkan orang tuanya. Tapi mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Lian pingsan karena asap. Untung ada murid yang melihat Lian. Dia segera memeluknya dan langsung melompat keluar. Untungnya keduanya selamat. Dan sekarang mereka seperti saudara. Karena Lian memiliki kemampuan melihat masa lalu. Dia ingin menjadi petugas forensik resmi. Rahasia kejahatan akan terungkap karena kemampuannya. Gadis ini berpakaian di toilet. Tidak menyadari ada yang mengintipnya di lubang kecil di dinding. Tepat saat dia telah siap untuk pergi, dia merasakan keanehan. Melihat-lihat toilet dan menemukan lubang itu. Lalu dia melihat dari dalam. Pengintip panik dan melarikan diri. Wanita itu juga mengejarnya. Lian kebetulan ada di sana mengenakai jaket yang sama. Kemudian pengintip itu menabrak dia. Berkat kontak antara keduanya, Lian melihat memori di kepalanya dan hampir mimisan. Untungnya dia buru-buru mengutuk si mesum untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Terus lanjut ngobrol di telepon. Dia mulai mengeluh tentang kekuatan supernya. Selanjutnya berbicara tentang cerita sebelumnya. Melihat seseorang merekamnya, Lian benar-benar tidak tahu dia dianggap mesum. Video itu akan terbuka untuk semua orang. Mendengar percakapan yang mencurigakan, orang-orang ramai berkumpul. Lian baru menyadari ada sesuatu yang salah. Mengingat adegan tadi, dia membuka mulutku untuk menjelaskan. Yang kamu lihat di toilet bukan aku. Saya tidak pernah menyebutkan toilet. Kali ini Lian ceroboh. Wanita itu menendangnya. Untungnya Lian menghentikannya tepat waktu. Tapi saat ini memori masa lalunya muncul di kepala Lian. Sampai kelamaan memegang kakinya. Tindakannya lebih membuat marah wanita itu. Lian dibawa ke kantor polisi karena bukti sudah jelas. Seorang polisi mengenali Lian. Lalu dengan cepat Lian dibebaskan oleh Jisoo. Tapi dia masih dalam risiko keyakinan. Tapi Lian tidak khawatir karena percaya dengan kemampuannya dia pasti bisa menghapus ketidakadilan. Setelah itu ada rapat kepala sekolah dan guru mengenai masalahnya. Membahas apakah Lian harus dikeluarkan dari sekolah. Kali ini dia berada di tahun akhir sekolah. 2 hari lalu barang di ruang mengajar dicuri.
Kamera menangkap Lian saat memanjat dinding. Ditambah kedatangannya yang lebih awal secara teratur. Jelas Lian menjadi tersangka terbesar dalam pencurian ini. Secara kebetulan wanita itu juga menyeretnya ke kantor polisi. Juga belajar di sekolah yang sama. Ternyata namanya Jae-in saat ini sedang melakukan prosedur di kantor. Lian baru sampai sekolah. Temannya bilang guru matematika mencarimu kemana-mana. Dalam perjalanan ke kantor Jae-in kebetulan bertemu Lian. Dan mengikutinya ke kantor. Tak terduga guru matematika pun tak menyadarinya. Jae-in melihat itu dan langsung bertanya. Terima kasih bisa membantu saya menemukan guru. Setelah menoleh Lian terancam oleh Jae-in. Kemudian Lian pura-pura menjadi gay agar gugatannya bisa dicabut. Sebaliknya Jae-in mengancam untuk menayangkan video kepada guru. Lian menghentikannya dan ingin menjelaskan kesalahpahaman. Tapi dia keburu dibawa oleh guru. Bahkan dia tercengang melihat sebuah surat. Dia langsung teringat waktu itu menggunakan kekuatan super untuk menyalin ingatan. Lian menjelaskan sambil tertawa. Guru tidak mau mendengar penjelasannya. Dan langsung membicarakan keputusan sekolah. Lalu menyuruhnya untuk memanggil orang tua. Baru kali ini dia marah dan menceritakan identitas Mbak Enhi. Berharap sekolah membiarkan kelulusannya. Dia tidak mau sedikit pun mengecewakannya. Tapi guru itu berbalik memarahinya dan menghinanya. Guru lain segera menghentikannya. Setelah keluar dari kantor Lian naik ke atap sendirian. Ia ingin mencari bantuan saudaranya. Tapi dia ragu dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Kakaknya sudah banyak membantunya selama 10 tahun ini. Lian tidak mau lagi membebaninya. Di sisi lain Jae-in di kelas diganggu karena latar belakangnya. Ini membuatnya tidak nyaman tapi masih pura-pura tenang. Jae-in baru saja keluar dari kelas dan sangat gelisah. Ingatan dibully terus muncul di kepala saya. Dia bergegas ke atap agar bisa bernapas sedikit lega. Lalu memakan permen agar rileks. Tetapi ketika dia melihat apartemen, dia teringat kecelakaan yang menimpanya waktu kecil. Ternyata ayah mengalami kasus pembunuhan tahun itu. Pengawalnya adalah ayahnya. Karena ia dulu sering berselisih dengan orang mati. Dia dianggap sebagai pembunuh. Sekarang ayah Jae-in dipenjara 11 tahun. Sekaligus membuat Jae-in dibenci semua orang karena ayahnya pembunuh. Namun saat Jae-in akan kembali ke kelas, Lian tiba-tiba loncat dari atap ke bawah. Jae-in akan segera ditubruk olehnya. Apakah mereka akan melakukan ciuman pertama? Jae-in memejamkan matanya tapi menunggu lama tidak terjadi apa-apa. Dia membuka mata melihat Jae-in yang menggantung di dinding. Entah Jae-in kecewa. Dia marah dan pergi. Lian mengikutinya ingin menjelaskan cara terakhir. Tapi tidak mau membicarakan kekuatannya. Hasilnya Lian tidak bisa mengatakan dengan jelas. Malah membuat Jae-in semakin marah. Tiba-tiba Lian mempunyai sebuah ide. Bersemangat mencari teman dekatnya lalu berniat menyentuh tangannya. Untuk mengamati ciri-ciri orang mesum di toilet. Hanya dengan menemukan nama itu dia dapat menyelesaikan ini. Tapi teman dekatnya memandang Lian dan menganggapnya mesum. Masih ingin menyentuh tangan orang. Bukankah ini cara untuk mengakhiri dirinya sendiri? Kemudian keduanya menyelinap ke dalam kelas. Guru marah karena tidak ada yang bisa bagaimana mengerjakan PR. Mendengar ada murid baru guru memanggilnya untuk mengerjakan soal. Melihat dia dapat memecahkan soal. Suasana hati guru membaik dan memujinya. Tapi setelah pujian terus-menerus, ia mulai kepikiran sesuatu. Karena guru mengambil kesempatan untuk mempermalukan Lian. Sudah kubilang tidak ada yang membesarkannya dan mengajarkannya. Lalu dia langsung memarahi guru. Dia tidak bisa membedakan antara guru matematika dan guru kimia. Tidakkah menurutmu aneh kalau orang seperti itu mencuri ujian? Menyerang dan mengutuk asal-usul kami. Bukan apa yang seharusnya dilakukan seorang guru. Guru sangat marah ketika dikritik seperti itu. Jika seperti itu temukan pembunuh sebenarnya. Jae-in menyetujuinya dan akhirnya mereka taruhan satu sama lain. Jika aku menemukan pembunuh, Anda akan meminta maaf secara terbuka kepada semua siswa. Sebaliknya jika tidak kau harus berhenti belajar. Sekarang dia merasa menyesal di toilet. Mengapa kau terlahir begitu sombong? Aku berniat untuk hidup tenang di sini. Aku benar-benar gila. Karena kesalahpahaman ini Lian berdiri untuk membantu. Bahkan merasa Jae-in pindah sekolah karenanya. Membuatnya kesal dan menjelaskan dengan marah. Aku hanya gatal mata guru. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi Lian bilang aku mau membantumu. Membuat Jae-in semakin marah.
Sekarang kau mau membantuku seperti lelaki yang tidak berdosa. Lian mengajaknya berjabat tangan. Tidak ingin ada masalah dengannya lagi. Tapi Jae-in segera pergi. Lian masih belum menyerah dan mengatakan untuk mengetahui pembunuh sebenarnya harus berjabat tangan lagi. Hal ini membuat Jae-in semakin yakin bahwa dia adalah orang mesum. Malam itu Lian menyelinap ke sekolah. Ingin menggunakan kekuatannya untuk mendapat petunjuk. Langkah pertama adalah memecahkan kode kunci pintu. Dia dengan percaya diri menyentuhnya dengan jarinya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa melihat 2 angka di depan. Mengapa kemampuannya menjadi masalah sekarang? Setelah itu dia memutuskan untuk mencoba menggunakan bibirnya. Ada suara dari belakang ketika dia akan menyentuh. Entah kapan Jae-in di belakangnya. Melihat tindakannya yang aneh membuatnya lebih yakin tentang sifat mesumnya. Kemudian hanya mencoba sekali pintu itu berhasil dibuka. Ternyata kode itu adalah hari di mana sekolah itu didirikan. Setelah masuk langsung cek lemari mencari petunjuk. Lalu menyentuh meja untuk merasakan. Tapi tak sengaja menyentuh upil guru. Membuat Lian sangat jijik dan hampir ingin memotong lengannya. Selama pencarian ditemukan laci khusus untuk barang yang disita. Melihat majalah dewasa di atasnya Lian langsung bersemangat. Ketika mencoba mengambilnya Jae-in menutup lacinya. Tiba-tiba adegan yang relevan muncul dalam pikiran. Kali ini rasanya cukup jelas. Dia melihat seorang gadis sekolah mencuri tas riasan kuning. Sayang sekali Lian tidak bisa melihat wajahnya. Karena terlalu konsentrasi membuat hidungnya berdarah. Jae-in segera berbicara ketika melihat itu. Lian tidak seperti orang normal. Tangannya yang terjepit tapi hidungnya yang berdarah. Cepatlah matikan lampunya, ujar Lian. Aku akan memberitahumu apa yang aku lihat. Seorang siswa perempuan mengetuk pintu kantor dan mencuri tas riasan. Sebelum hari ujian, siapa yang akan percaya jika ini dikatakan? Tepat pada saat itu petugas keamanan sekolah tiba-tiba muncul. Sepertinya akan segera memeriksa kantor. Mereka berdua bersembunyi di balik cermin. Ini pertama kalinya Jae-in melihatnya di jarak sedekat ini. Saat menatap matanya, lalu membandingkan dengan mata yang mengintipnya. Dia baru tahu kalau mereka bukan orang yang sama. Apakah saya salah paham dengannya? Sekarang Lian melihat salah satu kakinya terlihat keluar. Dalam situasi genting Lian langsung menariknya. Saat kontak fisik Lian melihat nomor. Lalu dia mengatakannya. Jae-in terkejut dan bertanya bagaimana kamu tahu nomor itu? Lian langsung berbohong mengatakan aku halusinasi dan bergegas pergi. Jae-in tidak bisa mengetahuinya. Karena itu nomor tahanan ayahnya. Dalam perjalanan Jae-in masih memikirkan alasan. Jae-in ingin percaya bahwa dia salah dengar. Tapi bagaimana bisa Lian tahu? Dia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika menoleh dia melihat pria. Membuatnya takut dan berjalan lebih cepat. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.